Halo para pejuang ikan hias, apakah kalian sudah tahu hari ini ikan kalian makan apa? Atau masih ngeliatin mereka aja sambil berharap mereka kenyang sendiri? Jangan nyerah dulu guys, karena di kesempatan kali ini gue akan bahas makanan apa aja yang cocok untuk ikan laut kesayangan kita semua. Simpan dulu nasi goreng atau siomay kalian, karena ikan laut bisa muntah kalau makan itu semua. Nah, dari bermacam-macam pilihan makanan, ternyata ada beberapa makanan yang sebenarnya tidak cocok untuk ikan laut kita. Padahal ikan laut doyan aja kalau kita kasih. Kok bisa? Dari cacing sutra, kutu air, artemia, jentik nyamuk, sampai pakan yang bentuknya beka-beku. Apakah mereka semua cocok makan itu? Yuk, let's go, kita bahas satu-satu. Oke, sebelumnya gue pisahin dulu ya, pakan yang asalnya dari air tawar dan pakan yang asalnya dari air laut. Di air tawar gue punya cacing sutra, kutu air, dan jentik nyamuk. Bang, itu artemia juga air tawar loh. Ada, bukan bro, artemia itu air asin, makanya dengerin dulu. Oke lanjut, di air asin kita punya misi shrimp, copepoda, dan artemia. Nah, kalau kita bahas ikan air laut, yang jadi pertanyaan, apakah pakan air tawar tadi cocok kalau kita kasih ke ikan laut kita? Jawabannya nggak cocok guys, beneran nggak cocok. Walaupun ikan laut kalian lahap banget makannya. Kenapa begitu? Intinya ada di kandungan gizinya. Kalian pasti bertanya kan, lah cacing sutra bukannya tinggi protein bang? Iya betul tinggi protein, tapi ikan laut nggak tumbuh dari protein doang. Ada nutrisi lain yang mereka butuh juga. Lagi pula komposisi nutrisinya itu beda jauh guys. Bahaya jika ikan kalian makan ini terus. Belum lagi bakteri bawaan si cacing. Tahu kan cacing ini hidupnya di mana? Yes betul, di got. Salah, ngomongnya harus got. Nah itu. Terus kutu air dan jentik nyamuk sama guys, nutrisinya beda jauh. Ini lebih parah. Lagi pula di laut ikan-ikan ini nggak pernah ketemu sama casut, kutu air, dan jentik nyamuk juga kan. Oke, sekarang gue bahas pakan yang dari air laut ya. Langsung aja yang tadi udah dibahas, artemia. Artemia itu temennya kutu air guys. Kalau air tawar punya kutu air laut punya artemia. Jadi sekali lagi, artemia itu biota laut. Iya, telur artemia yang sering kalian tetaskan itu biota laut. Makanya buat netesinnya butuh garam. Coba aja kalian gak kasih garam, gak bakalan dia mau netes. Kalau udah dikasih garam kok nggak netes, ya berarti kadar asinnya kurang atau kebanyakan. Ingat guys, di air laut itu ada salinitasnya, jadi nggak bisa kira-kira, kecuali udah pro tahu takarannya. Nah, kalau kalian pelihara ikan cupang, terus netesin telur artemia, berbahagialah karena secara tidak langsung kalian sudah punya biota laut. Keren kan? Bisa lah buat ngomong dikit ke temen. Apaan gak jelas lu bang? Oke lanjut, langsung aja ya ke top 1-nya, karena ikan kita udah gak sabar lagi nih pengen makan. Jadi itu adalah misi shrimp guys. Nah, pakan ini paling simple, paling mudah, nutrisinya bagus. Gampang simpennya karena beku, simpen aja di kulkas tahan lama pula. Kalian harus stok ini di kulkas guys, simpen yang bagus, karena sering dianggap orang rumah itu sampah. Kasih ke ikannya juga gampang, tinggal dicairin, bilas pakai air tawar, beres, tinggal dikasihin ke ikan. Jadi misi shrimp ini anakan udang rebon yang asalnya dari laut juga. Jadi nutrisinya pas, dijamin gemuk-gemuk ikan kalian makan ini. Oke, itu dia pakan air laut yang bisa kalian pilih. Sebenarnya pakan terbaik itu adalah copepoda guys. Jadi bentuknya tuh mirip kutu, dia bisa merayap dan loncat. Jadi kutu loncat kan? Bukan kutu loncat ya guys, maksudnya itu beda sama artemia yang melayang-layang gitu. Nah, ikan hias kita dari ukuran kecil sampai besar pasti doyan makan ini. Tapi sayangnya copepoda ini sulit didapat guys. Jadi bukan solusi buat kita yang pengennya cepat. Jadi walaupun kayak kutu, nutrisinya itu lengkap banget. Ditambah dia alami, hidup di dalam akuarium kita. Kalau akuarium kalian full live rock, banyak koral dan makroalga, otomatis copepoda berkembang dengan sendirinya. Tapi ya tetap aja kalau ikan kalian banyak, ya nggak akan cukup. Nah, kalau kalian masih pengen yang super simple lagi, kalian bisa pakai pelet ikan air laut yang khusus marin ya, karena balik lagi ke nutrisinya. Pelet ikan laut sudah didesain untuk kebutuhan ikan air laut. Jadi jangan kasih pelet ikan air tawar juga, walaupun doyan tapi nanti pertumbuhannya kurang. Nah, sekarang gimana kalau dibalik? Apakah pakan air laut cocok buat ikan air tawar? Beruntungnya itu malah bagus guys. Pakan air laut akan melengkapi kebutuhan gizi ikan hias air tawar kalian.
Jadi kalau kalian mau kasih message stream, artemia itu nggak masalah. Enak ya ikan air tawar? Ya begitulah, ikan air laut kebutuhan gizinya itu kompleks. Nggak bisa protein doang, nggak bisa lemak doang. Kalau nutrisinya kurang, mereka akan cepat kurus guys. Walaupun tiap hari kita kasih makan. Makanya di sini gue selang-seling. Kadang ngisi shrimp, kadang pelet air laut. Nah, komposisi kayak gitu sejauh ini aman guys. Kasihan juga kan kalau makanannya dari dulu sampai sekarang itu terus, gak pernah ganti-ganti. Oke guys, semoga tipsnya bermanfaat. Kalau kalian gak mau ketinggalan info-info seputar air laut lainnya, kalian bisa like dan follow channel ini. Ayo buruan kasih makan ikannya, sebelum bibir mereka pada naik karena cemberut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.